Ikhwani fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kalamullahi wa khairal hadi hadu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qanifidin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis yang mulia, dalam satu pertemuan yang agung, yaitu majalisul ilm. Jadi hadirnya kita, datangnya kita ini betul-betul memberikan satu bentuk keberkahan. Karena kita ingatkan sekali lagi, insya Allah hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala catat nilainya seperti orang yang menunaikan haji. Artinya ketika kita ini betul-betul hadirnya kita dalam rangka menuntut ilmu, kemudian nanti kita hendak kita amalkan, maka setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, menawarkan kepada kita dua keutamaan. Karena kita katakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholati maktubati fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi. Barang siapa yang datang ke masjid ini, tidak ada yang ia cari di tempat itu illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mengajarkan kebaikan, au yu'allimuhul khair, atau niatnya hendak mengajarkan, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu adalah pahala bagi orang itu ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Ikhwani fillah arsadakumullah, ya. Tadi dikatakan di sana bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dikatakan di sana seperti itu, bahwa pahala menuntut ilmu, ngaji di masjid seperti orang yang menunaikan haji. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang pahalanya setara dengan orang yang menunaikan haji. Yang pertama seperti orang yang datang ke masjid hendak mengerjakan sholat dengan syarat wudunya dari rumah. Ya, ini pahalanya seperti orang yang menunaikan haji. Man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholati maktubati fa ajru ka ajril hajil muhrimi. Pahalanya seperti orang yang menunaikan haji, yaitu waktu haji besar.
yaitu ketika bulan Dzulhijjah. Kemudian pertanyaannya adalah pahala orang haji itu apa toh? Pahalanya haji itu apa toh, Pak? Karena kan Masya Allah ya, jadi kalau kita melihat hari ini kan ya kita tahu bahwasanya memang haji ini merupakan ya di antara rukun Islam yang ke-5. Maka Masya Allah kalau kita melihat bangsa Indonesia ini ya untuk bisa menunaikan haji itu butuh waktu antri mungkin hari ini 15 sampai 20 tahun. Makanya ada yang menyarankan itu kalau bisa daftar haji itu mungkin umur berapa tahun, Pak? Ya idealnya itu umur antara 25 sampai 30 kalau hari ini. Jadi kalau daftarnya hari ini umur 25 sampai 30, kalau nanti tambah 20 tahun atau 30 tahun ke depan, itu kita umur 60 tahun baru bisa berangkat. Ya karena memang antriannya panjang. Ya. Kemudian ikhwan fillah arsadakumullah, kemudian kita mengkaji ya, di samping bahwasanya haji itu merupakan rukun Islam yang ke-5, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi siapa saja yang bisa menunaikan haji itu dengan 2 pahala besar. Sebagaimana ya, pas mati lampu nggih. Ya. Sebagaimana kita hari ini menuntut ilmu, hadirnya kita, datangnya kita di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu, itu pahalanya juga sama dengan orang yang menunaikan haji. Jadi Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi siapa saja yang bisa menunaikan haji itu dengan 2 pahala besar yang jarang sekali orang-orang yang bisa menunaikan haji itu memahami janji ini. Saya ulangi ya, saya sampaikan bahwa jarang sekali orang yang bisa menunaikan haji itu memahami janji ini. Sehingga apa? Mereka banyak kehilangan fadilah-fadilah yang luar biasa. Janjinya apa? Bagi orang-orang yang bisa menunaikan haji, sehingga itu nanti disamakan dengan orang yang ngaji. Jadi kalau kita nanti tahu pahala orang yang menunaikan haji, kemudian itu setara dengan orang yang ya pahalanya ngaji setara dengan orang yang menunaikan haji, tujuannya apa? Kita lebih semangat di dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Jadi pahala bagi siapa saja yang bisa menunaikan haji itu yang pertama jelas, yang selama ini kita pahami ya. Jadi laisal hajjul mabrur ilal jannah. Rata-rata begitu nggih. Rata-rata seperti itu. Bahwasanya tidak ada balasan bagi orang yang bisa menunaikan haji dengan mabrur kecuali pahalanya jannah. Itu seperti itu, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Inna hadal bait di'amatun min da'aimil Islam. Faman hajjal baita awit tamara fawadhaminun 'ala Allah fa in mata adkhalahul jannah wa in raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimatin. Yang artinya dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna hadal bait di'amatun min da'aimil Islam. Sesungguhnya Ka'bah ini merupakan salah satu dari tiang Islam. Ya, tiang-tiang Islam dibangun di antara juga menunaikan
haji karena dia termasuk rukun Islam yang kelima. Maka Rasulullah mengatakan, faman hajjal baita, barang siapa yang bisa menunaikan haji, awi tamaro, atau bisa melaksanakan umroh. Jadi ini memiliki dua makna, setelah haji kemudian umroh, atau bisa jadi haji tok tanpa umroh. Jadi umpamanya bagi mereka yang tinggal di Madinah, mereka menghaji tok. Kalau umroh sewaktu-waktu bisa. Mana namanya haji ifrad. Haji ifrad itu haji tok tanpa umroh. Iya, jadi gitu. Ikhwani fillah, arsadakum kembali kepada tadi, ya, haji atau haji plus umroh, itu seperti itu maksudnya. Ya. Maka dikatakan di sini fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang itu dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Fa in mata adkhalahul jannah. Kalau dia mati, maka ya dia dimasukkan ke dalam jannah. Bahkan ketika orang itu mati dalam posisi menunaikan haji, dia dikafani dengan pakaian ihram dia. Itu bagi orang yang menunaikan haji. Ya, fa in mata adkhalahul jannah. Kalau dia mati, dimasukkan ke dalam jannah. Yang kedua, wa in raddau ila ahlihi raddau bi ajrin wa ghanimatin. Ini yang terlupakan, apa itu? Yang kedua, kalau dia bisa pulang, bisa kembali berjumpa dengan keluarganya, maka dia pulang dengan membawa pahala yang besar dan harta yang banyak. Ini kaitannya tentang pahala orang yang bisa menunaikan haji dan umroh. Jadi dua perkara ini. Yang selama ini orang-orang haji itu ngertinya hanya kalau bisa haji mabrur pahalanya jannah. Tapi dia tidak tahu bahwasanya kalaupun dia bisa pulang, ini Allah janjikan dia dengan kekayaan dan harta yang banyak. Lah, hanya persoalannya begini, kalau kita pernah tanya-tanya orang yang menunaikan haji, itu sebetulnya rukun haji itu, jadi kalau kita katakan sebetulnya umroh dengan haji itu hanya selisihnya sedikit. Ya, bedanya itu hanya satu. Kalau umroh, rukun umroh itu dikatakan di sana itu rukun umroh itu ya bahasanya itu dari ihram, pakai pakaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu kalau umroh. Saya lupa ya, kalau umroh itu sebetulnya 5 ini. Tapi kalau haji 6. Haji itu 6. Apa itu? Ya. Oke. Saya sampaikan. Ini kalau rukun haji, jadi pertama adalah ihram, kemudian yang kedua wukuf. Intinya haji kan wukuf. Jadi wukuf, kemudian sampai wukuf, mabit di Mina, rempal jumroh, itu rangkaian daripada wukuf. Kemudian setelah wukuf apa? Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini rukun haji. Jadi selisihnya 1. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwa sebetulnya haji itu 5 hari itu wis selesai. Haji itu sebetulnya 5 hari wis rampung. Tapi kalau umroh itu pol-pole sebetulnya sedina rampung. Umroh itu sedina rampung, ya. Lah ini ya ini. Lah hanya persoalannya kenapa mereka itu haji dan umroh itu kemudian dia pulang
tidak biajrin wa ghanimatin, dengan pahala besar dan harta yang banyak, karena bisa jadi di sela-sela waktu itu, waktu yang banyak, karena kalau kita katakan orang haji itu kan rata-rata perjalanannya itu 40 hari. Sebetulnya mereka itu punya kesempatan ibadah itu, kalaulah dipikir itu sing 5 hari itu rukun hajine, naik kendaraan itu adalah pesawatnya 24 jam, berarti 6 hari. 6 hari Pak ya. Berarti jane 40 dikurangi 6, berapa hari Pak? 34, masih punya waktu 34 hari untuk beribadah. Nah, rata-rata ketika kita ini menunaikan haji atau umroh itu, ya kita semuanya tidak siap untuk beribadah dalam waktu yang panjang. Saya ingatkan ikhwan fillah arsadakumullah, ketidaksiapan kita para hujat dan para muktamir, orang-orang yang umroh itu adalah kesiapan untuk beribadah dalam waktu yang panjang, Pak. Kayak kita, urung mesti kita ini kalau iktikaf itu iso kuat maca Quran terus. Betul enggak, Pak? Kalau tidak ada latihan, tidak siap. Sebagaimana orang yang menunaikan haji itu ya sedikit sekali yang mereka itu betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang luar biasa ketika tinggal di sana, karena seumur-umur belum tentu mereka nanti bisa menunaikan haji. Sehingga waktu 34 hari itu kadang-kadang banyak terbuang sia-sia. Sehingga wajar kalau mereka pulang itu kemudian tidak membawa apa-apa. Tapi yang jelas, pahala orang yang haji dan umroh itu adalah fa'in mata adkhalal jannah. Kalau dia mati pasti dijamin masuk jannah. Wa in rodahu bi ahli rodahu bi ajrin wa ghanimatin. Kalau dia bisa pulang, maka dia pulang dengan membawa pahala yang banyak dan membawa harta yang banyak. Bahasanya dulu saya sampaikan itu pulang dengan kaya. Nah selanjutnya, begitu juga kaitannya dengan kita yang ngaji ini. Kembali ya, ini kembali kepada pokok pembahasan tadi tentang fadilah ngaji. Ya. Begitu juga ikhwan fillah arsadakumullah. Begitu juga ngajinya kita seperti ini, itu pahalanya setara dengan orang yang menunaikan haji. Karena apa? Karena kalau kita di dalam proses kita ini berangkat menunaikan, berangkat dalam rangka, ya berangkat ngaji, kemudian di tengah perjalanan kok kita mati, niki insya Allah dijamin jannah. Karena apa? Rasulullah sudah bersabda, man kharaja min baitihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang ia keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Sama toh seperti orang yang menunaikan haji. Itu begitu, ya. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah arsadakumullah, ya. Begitu juga bahwa dengan ngaji juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu adalah juga akan ya pulang dengan membawa pahala yang banyak. In rodahu bi ajrin, ya, dengan membawa pahala yang banyak. Kita ingatkan sekali lagi bahwa ya ternyata menuntut ilmu itu pahalanya banyak sekali. Sebagaimana dinyatakan di sana oleh, saya sampaikan, ya, dikatakan di sini, ya, bahwa dengan menuntut ilmu, Mu'adz bin Jabal mengatakan wabihi tusalul arham. Dengan menuntut ilmu kita ini bisa menyambung tali silaturahmi. Saya ulangi, dengan menuntut ilmu itu bahasanya kerabat itu bisa
sambung. Itu ya, ini tentang menuntut ilmu, ya. Kemudian yang kedua, wa yu'raful halal minal haram. Dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau orang itu dengan menuntut ilmu kemudian kekerabatan tersambung, maka ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Makanya kan ini sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Salam, dikatakan di sana, ya ayuhanas absus salam wasilul arham. Kemudian apa namanya? Ya ayuhanas absus salam wa at'imu ta'am. Sukalah memberi makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, wasalu wan nasuniyam, dan sholatlah dikala banyak manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu dijamin masuk jannah dengan selamat. Lihat tadi dengan menuntut ilmu itu akan tertambung tali silaturahmi. Kenapa? Ikhwani fillah arsadakumullah. Karena kadang-kadang ketika kita ngajinya tidak benar, itu kadang-kadang dengan ngaji itu malah dulur dadi lali. Sing ora dulur kaya dadi dulur dewe. Lah ini terbalik, kudune aja. Jadi punya nilai-nilai sendiri. Kalau kita sering saya sampaikan, ketika kita itu menengok dulur itu namanya silaturahmi. Tapi kalau mengunjungi teman itu namanya ziarah. Harus bisa dibedakan loh, oke? Lah kalau kita selama ini kemana? Silaturahmi, padahal rena hubungan apa-apa kok itu loh Pak ya. Jadi kalau silaturahmi itu kunjung kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Tapi kalau kepada kawan, teman, kayak teman pengajian ini namanya ziarah. Nah ngerti ini kita ziarah itu ziarah kubur masalahnya. Jadi itu ziarah ya. Padahal yang betul itu ya ziarah kubur atau ziarah kepada kawan yang tidak ada hubungan kerabat, itu namanya ziarah. Makanya juga sama, silaturahmi itu penyebab orang itu masuk jannah, ziarah itu juga penyebab orang itu masuk ke dalam jannah. Makanya ditanya di sana, ketika ada seseorang itu melakukan perjalanan mau ya ketemu dengan kawannya, ikhwanuhu fiddin, ditanya, kamu ke sana mau ngapain? Mau nengok si fulan itu. Lah kamu nengok ke sana itu apa ada keuntungan dunia? Ya ora ono. Saya ke sana itu karena apa? Saya cinta kepada dia karena Allah. Maka apa? Allah mengatakan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia dan Allah akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Ya, dari dengan Masya Allah hampir sama dengan pahalanya menunaikan haji toh Pak. Itu seperti itu. Begitu juga yang lain dengan mengaji yu'raful halal minal haram juga sama. Dengan mengaji itu kita akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Maka kalau kita tahu mana yang halal, mana yang haram, yang halal kita halalkan, yang haram kita tinggalkan, itu juga penjamin kita masuk ke dalam jannah. Masya Allah. Okay. Ini fadilah daripada menuntut ilmu. Makanya Masya Allah, Mu'ad bin Jabal mengatakan, wahuwa imamun, ilmu itu menjadi imam, wal amalu tabi'uhu, dan amal itu mengikuti ilmu. Wa yulhihi muswada, dan dengan ilmu juga orang-orang beruntung mendapatkan ilham. Dan orang-orang yang celaka diharamkan mendapatkan ilham. Ini Masya Allah fadilah daripada menuntut ilmu. Walaupun kita jauh dari tempat jauh. Makanya insya Allah kita ini dibandingkan dengan salah seorang sahabat itu mungkin jauhnya kita itu belum seberapa. Ya.
Kita ini paling jauh kan pol-polnya mungkin yang paling jauh kan dari mana Pak? Dari Sederan Pak nggih. Sederan ya, paling adoh. Iya, itu pol-polnya 15 menit sampai Pak. 6 kilo nggih, 6 kilo pinten menit iku? Sepuluh menit ya, jadi itu belum seberapa. Ya, bila dibandingkan ada salah seorang seorang penduduk Madinah mung kepengin ketemu Abu Darda neng Damaskus. Damaskus itu daerah Syria atau daerah itu? Di wilayah Syria, Yaman dia. Rono itu. Ketika sampai sana, qala qadama rajulun minal Madinah ala Abu Darda. Ada seorang laki-laki dari Madinah menemui Abu Darda padahal dia itu di Damsik, Damaskus sana. Maka ditanya, "Ma agdamu kaya akhi, kamu rene iki niatmu ngopo? Rene iki niate arep dagang apa niate arep ngopo?" Nah begitu. Maka orang itu menyatakan, ya, saya jauh-jauh datang ke sini hanya kepingin mendengar hadis yang pernah kamu dengarkan dari Rasulullah. Iya. Kemudian apa namanya? Gritanya lagi, nanti gek kamu kesini itu ngajine karo aku mung samben. Jitu illa fi talabi hadzal hadis. Saya datang ke sini betul-betul hanya ingin mencari hadis dari Nabi. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dar mengatakan saya telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda, man salaka tariqan yabtagi fiha ilman salakaulahu fi tariqan ilal jannah. Mungkin mendengar itu ya. Barang siapa yang menyusuri jalan, melakukan perjalanan panjang dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjalankan dia jalan menuju jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihatiya ridwan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu akan mengembangkan sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu ridho dengan apa yang dipelajari. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kita katakan kadang-kadang juga para sahabat itu ada yang mereka itu perjalanan jauh itu kadang-kadang golek hadis. Itu saja tekokon itu kadang-kadang itu ternyata hadisnya kira-kira gitu rugi nggak Pak? Rugi nggak? Wis ado itu ternyata hadisnya lemah. Kira-kira rugi tidak? Rugi nggak Pak? Rugi betul? Kayak kita ini tadi kayak dari Sederan, kok kene ngerti itu kok kene libur. Wah, ngerti ya rasido mangkat ngono. Iya, tidak ada kata rugi. Walaupun ternyata yang dikaji itu lemah, maka kalaupun ternyata hadis yang diterima itu lemah, dia mendapatkan keberkahan dia dengan perjalanan menuntut barokahnya. Yang dimana barokah itu tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa diukur dengan uang. Nah ini yang menjadikan para sahabat itu semangat di dalam rangka menuntut ilmu. Kayak kita ini Pak. Jadi kalau kita ini dalam rangka menuntut ilmu betul-betul karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Kemudian yang kedua, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalaupun kita nanti bisa pulang juga dengan selamat, biajrin, dengan membawa pahala yang besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbanyak harta kita. Artinya apa?
Ya kita harus kita ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita ngaji ini satu sisi kita ini ya Allah semoga saya ini dapat fadilah ngaji, mati masuk. Yang kedua ya Allah moga-moga dengan ngaji ini, dengan barokahnya ngaji ini rezeki saya dilancarkan. Kami dimudahkan urusannya. Jadi ngaji itu dalam rangka meraih kemudahan rezeki, ngaji dalam rangka meraih agar dilancarkan usaha. Harus seperti itu. Nggih. Ini diantara fadilah daripada ngaji. Lah ini ikhwan fillah arsyadakumullah. Maka kalau kita ini bisa seperti ini menjadi satu bentuk evaluasi. Jadi kira-kira selama ini saya sudah ada perubahan apa belum kan begitu. Sebagaimana orang yang haji itu sebenarnya begitu. Berarti kalau belum ada perubahan, bisa jadi kita dalam ngaji belum bersungguh, sehingga saya belum mendapatkan keberkahan ngaji itu sendiri. Tapi jelas, ngaji itu pahalanya seperti orang haji. Lah tinggal bagaimana? Karena ternyata sedikit sekali yang bisa mendapatkan keberkahan haji dan ngaji. Ya, makanya mari kita berusaha untuk betul-betul ya berdoa agar kita ini bisa mendapatkan keberkahan daripada ngajinya kita ini. Ini ikhwan fillah arsyadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.